He's activating. Fire! 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 Withdraw, realign for another sorting. This is intercepted. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah yang berjudul film yang rilis di tahun 2008 ini adalah remake dari film dengan judul yang sama di tahun 1951. Seperti biasa, sebelum mulai siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Film dimulai dengan menampilkan keadaan di pegunungan India di tahun 1928. Seorang pendaki melihat sebuah anomali aneh berupa cahaya misterius. Dia mencoba untuk menyelidikinya. Pria itu pun akhirnya menemukan benda itu terjebak di dalam lapisan es. Kemudian tiba-tiba saja pria itu pingsan setelah melihat cahaya yang sangat menyilaukan. Dan saat pria itu tersadar, benda misterius itu menghilang begitu saja. Kita beralih ke masa kini. Perkenalkan, beliau Dr. Helen, seorang ahli biologi sekaligus tenaga pengajar di universitas ternama. Helen tinggal berdua dengan anak angkatnya yaitu Jacob yang merupakan anak dari suaminya yang telah meninggal bernama Andrew. Pada suatu malam, Helen menerima telepon yang tidak dikenal menginformasikan bahwa dia akan dijemput oleh agen federal khusus. Para petugas itu tidak bisa menjelaskan apapun, yang pasti misi penjemputan itu sangat penting. Terlihat dengan ditutupnya beberapa ruas jalan demi melancarkan perjalanan mereka. Perjalanan berlanjut dengan menggunakan sebuah helikopter. Di sana Helen bertemu dengan para ilmuwan lain. Seorang di antara mereka mengaku bahwa sebelumnya dia pernah menjalani latihan bersama para anggota militer. Namun semua itu sangat berbeda dengan yang terjadi saat ini karena sepertinya keadaan sedang benar-benar penting dan urgent. Kemudian Helen dan para ilmuwan tiba di fasilitas militer bertempat di New Jersey untuk menghadiri konferensi yang dipimpin oleh Michael, teman lama Helen. Dalam konferensi itu, Michael menjelaskan tentang sebuah penemuan objek asing yang melintas di luar orbit Jupiter. Awalnya, para ilmuwan NASA mengira bahwa benda itu hanya akan melintas orbit di luar bumi. Namun setelah dilakukan perhitungan kembali, ternyata objek tersebut mengarah ke planet yang kita diami, yaitu bumi, dan diperkirakan akan menghantam kota Manhattan dalam waktu 78 menit. Para ilmuwan mengusulkan dengan menembakkan misil untuk menghancurkan benda tersebut dan mengevakuasi para warga. Namun dengan sedikitnya waktu yang tersisa, rasanya semua usaha itu akan sia-sia dan menurut Mike akan lebih baik berfokus kepada dampak yang terjadi setelah benda itu menghantam bumi. Tentunya Helen merasa sedih karena tidak bisa atau tepatnya dilarang untuk menyelamatkan semua orang termasuk keluarganya. Oleh karena itu, Helen hanya bisa menelpon dengan meminta Jacob berlindung di ruang bawah tanah. Setelah rapat konferensi selesai, para ilmuwan diminta menaiki helikopter untuk evakuasi. Berbagai macam pendapat diutarakan tentang benda asing tersebut, namun pada intinya benda itu kemungkinan besar bukanlah asteroid atau komet atau benda langit lainnya, karena dia bisa bergerak secara tidak beraturan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa benda itulah yang telah menonaktifkan misil dan segala yang mungkin berhubungan dengan elektromagnetik. Mereka pun mulai menghitung mundur dan bersiap untuk bencana yang akan menyapu bersih seluruh manusia di kota itu. Waktu yang ditentukan pun telah terlewati, namun sampai saat ini tidak ada suara ataupun guncangan dahsyat terjadi. Mereka pun berpikir kritis dengan hal aneh yang terjadi. Lalu sebuah benda bercahaya muncul dari langit dan mendarat di sebuah taman di tengah kota. Mereka pun langsung menuju tempat titik cahaya tersebut.
Helikopter mendarat dan semua ilmuwan beserta petugas keamanan mulai mendekati benda tersebut. Lalu cahaya yang bersinar sangat terang itu pun mulai meredup dan di balik cahaya itu terdapat bola hitam raksasa. Seluruh petugas keamanan pun bersiap dengan senjata mereka. Sesosok makhluk dengan wujud seperti manusia muncul dari bola raksasa itu dan hendak melakukan kontak dengan Helen. Namun tiba-tiba saja sebuah tembakan mengenai makhluk itu hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu muncul makhluk lain bertubuh besar seperti raksasa dengan wujud hitam dan mata bercahaya. Ia melumpuhkan semua senjata para tentara. Kemudian makhluk hitam itu hendak menyerang Helen, tetapi pergerakannya terhenti karena mendengar perintah oleh makhluk yang bersama Helen tersebut. Mereka pun membawa alien itu ke tempat perawatan di sebuah pangkalan militer. Di sana, mereka mengeluarkan peluru serta mengambil sampel dari bagian daging alien itu untuk diteliti. Alangkah terkejutnya para dokter ketika melihat daging pucat itu secara perlahan mulai mengelupas. Dan dari daging pucat itu muncul tubuh asli dengan wujud seperti manusia yang baru lahir. Tidak ada satu dokter pun yang bisa menjelaskan hal ini, termasuk ahli biologi seperti Helen. Akhirnya beberapa waktu kemudian, alien itu sudah mulai benar-benar menjadi manusia dan dengan mudah meniru apa yang diucapkan oleh Helen. Sementara itu, media memberitakan peristiwa kehadiran alien di Central Park yang menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Kota Manhattan yang akan ditutup dan segera melakukan evakuasi secara besar-besaran. Mereka memperkirakan bahwa sebentar lagi Manhattan akan berubah menjadi medan perang antara umat manusia melawan alien. Badan Intelijen Amerika melaporkan bahwa satelit-satelit mereka telah dilumpuhkan oleh bola yang sama dengan yang mendarat di bumi. Ternyata selain di Manhattan, bola itu juga mendarat di lokasi-lokasi lain di seluruh dunia. Lalu Ibu Regina Jackson sebagai Menteri Pertahanan menemui para ilmuwan yang meneliti alien tersebut, yaitu Hideo dan juga Helen. Mereka menjelaskan keadaan alien dan setelah memeriksanya, Hideo menemukan bahwa alien itu memiliki 3 jenis DNA yang berbeda di dalam satu tubuh termasuk otak. Daging pucat yang membungkus adalah bahan organik yang kemungkinan adalah kostum astronotnya, dan yang sangat mengejutkan adalah pertumbuhannya yang sangat cepat. Dalam beberapa jam saja seluruh tubuhnya telah sepenuhnya terbentuk. Kemudian Regina memutuskan menemui alien itu untuk melakukan komunikasi. Tapi sepertinya makhluk itu tidak terlalu peduli dengan pertanyaan Helen. Regina, alien itu hanya berbicara kepada dirinya tentang beradaptasi dengan tubuh manusianya. Dia menyebut namanya Kletu. Dia berencana akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin di planet bumi. Lalu di akhir percakapan, dia menegaskan bahwa bumi bukanlah milik manusia. Merasa tidak puas dengan semua jawaban Kletu, akhirnya Regina memerintahkan untuk membius dan mengamankan Kletu. Bahkan jika kemungkinan Kletu akan diinterogasi secara paksa karena mengingat setiap pertemuan dua peradaban yang maju dan yang tertinggal. Pihak peradaban yang tertinggallah yang selalu dirugikan dengan pembasmian dan juga perbudakan. Mike menolak perintah Regina karena perintah itu sangat bertentangan dengan Shane. Di tengah perdebatan Mike dan Regina, Helen mengajukan diri untuk membius alien itu agar pihak militer bisa menginterogasinya. Ternyata Helen tidak menyuntikkan obat ke tubuh Kletu. Dia hanya memperdaya Regina dan tentara untuk membuka celah bagi Kletu agar bisa melarikan diri. Namun sepertinya Kletu tidak membutuhkan bantuan Helen. Di ruang interogasi, dia berhasil melumpuhkan seorang petugas dan mencari informasi agar bisa keluar dari fasilitas tersebut serta menghancurkan seluruh sistem. 100 yards left in the back of this building. Beberapa waktu kemudian, Kletu sudah berada di stasiun. Dia memperhatikan segala macam tingkah laku manusia, mulai dari yang sedang melakukan kegiatan hingga manusia yang melakukan kejahatan hanya demi selembar tiket. Manusia rela menghabisi sesama mereka. Tiba-tiba Kletu merasakan sesuatu pada tubuhnya sehingga membuatnya pingsan. Dan setelah tersadar, alien itu langsung meminta petugas menghubungi Helen agar menjemputnya. Setibanya di TKP, Helen langsung bertemu dengan Kletu. Namun sebelum membawanya, Helen bertanya apa sebenarnya tujuan Kletu datang ke bumi. Kletu menegaskan bahwa dia adalah seorang teman yang ingin menyelamatkan planet bumi. Lalu Kletu meminta Helen mengantarnya ke suatu tempat untuk bertemu dengan seorang pria tua seperti dirinya. Sosok alien yang sudah menjelma menjadi manusia dan beradaptasi di bumi bernama Wu.
我们和你失去联系很久。 Setelah bertemu, pria itu menjelaskan kepada Kletu bahwa manusia bumi sangat sulit diajak berunding dan bersilaturahmi. Mereka cenderung kasar dan bersifat destruktif. Meskipun mereka mengetahui nasibnya akan menjadi seperti apa dan bagaimana, namun tetap saja mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Mendengar penjelasan tersebut, Kletu memutuskan untuk memulai sebuah proses dan dia meminta Wu agar segera meninggalkan planet bumi. Namun Wu menolak karena dia sudah menganggap manusia bumi seperti keluarganya sendiri. Walaupun manusia suka berbuat seenaknya, tapi di sisi lain Wu merasakan cinta dan kasih sayang. Hal itu membuatnya merasa beruntung karena telah menjalani misi di planet bumi selama 70 tahun lamanya. Sementara itu, kondisi di Manhattan menjadi semakin panik dengan munculnya dua drone yang dikirimkan oleh pihak militer. Menyadari ancaman yang datang, robot hitam yang muncul di Central Park pun mulai beraksi dengan menonaktifkan persenjataan dan misil yang ditembakkan oleh drone serta mengambil alih kendali. Robot itu memiliki sensor yang bisa mendeteksi senjata dan gerakan atau serangan mendadak. Akhirnya, setelah pihak militer kembali mengatur strategi dengan bergerak secara perlahan, mereka berhasil mengurung robot itu. Kembali ke Kletu, dia bersama Helen dan juga Jacob menuju ke sebuah hutan. Di sana, Kletu mengeluarkan bola hitam yang bercahaya dari sungai yang memancing semua hewan-hewan di sekitar mendekat. Hal yang sama juga terjadi di wilayah-wilayah lain yang terdapat bola hitam tersebut. Kemudian bola hitam itu terbang melayang meninggalkan bumi, sehingga membuat kerusuhan dimanapun bisa mereda. Helen yang menyaksikan hal itu semakin bertanya-tanya tentang apa yang direncanakan oleh Kletu, dan jika memang ada sesuatu yang akan terjadi dengan planet bumi, seharusnya Kletu yang mengaku datang sebagai teman akan membantu umat manusia. Kletu menjelaskan kembali bahwa dia adalah seorang teman. Dia datang untuk menyelamatkan planet bumi yang kini dalam keadaan sekarat karena perbuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Kletu akan memusnahkan seluruh umat manusia demi menjaga kelangsungan hidup planet bumi. Dari sekian banyak planet di seluruh alam semesta, hanya ada sedikit planet-planet yang bisa menyokong kehidupan dan salah satunya adalah bumi. Selama ini kaumnya telah mengawasi, menunggu dan berharap manusia bisa berubah, tetapi kekerasan dan peperangan telah menjadi sifat alami manusia sehingga spesies itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tiba-tiba saja mereka didatangi oleh polisi. Karena Kletu sudah tidak memiliki banyak waktu, dia terpaksa menyerang polisi itu sampai tewas. Kemudian Kletu mengeluarkan kemampuannya dan secara ajaib polisi itu pun hidup kembali. Kemudian Helen kembali memohon agar diberikan kesempatan lagi bagi manusia untuk menyembuhkan bumi. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertemukan Kletu dengan presiden. Get in the car. Sementara itu, Regina beserta timnya yang juga menyaksikan kepergian bola hitam itu menyadari hal yang ditegaskan oleh Kletu saat dia dirawat, bahwa planet bumi bukanlah milik manusia. Kemungkinan besar, bola hitam itu adalah bahtera yang bertujuan mengumpulkan spesies-spesies makhluk hidup yang ada di bumi. Dan jika dugaannya itu benar, maka sebentar lagi pasti akan ada bencana besar yang melanda dunia. Kemudian Kletu, Helen dan juga Jacob tiba di rumah kerabat Helen, yaitu Bapak Jamal, seorang profesor yang pernah memenangkan penghargaan. Mereka membahas bagaimana kaum Kletu berhasil selamat ketika terjadi bencana di planetnya, yaitu dengan cara berevolusi. Menurut Bapak Jamal, manusia sedang berada di ambang kepunahan dan pastinya manusia akan berevolusi atau melakukan perubahan agar dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, beliau mengharapkan Kletu untuk tidak merusak momen ini dan membiarkan semuanya berjalan seperti yang seharusnya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja 3 helikopter mendatangi tempat itu. Usut punya usut, ternyata Jacob melaporkan keberadaan mereka sehingga para tentara pun segera menyerbu tempat itu. Helen berhasil tertangkap dan dibawa pergi oleh tentara. 2 helikopter lainnya berusaha untuk menembak Kletu. Pria itu kembali menggunakan kemampuannya sehingga dengan mudah 2 helikopter itu pun hancur. Jacob yang merasa ketakutan pun melarikan diri hingga akhirnya dia hampir saja terjatuh ke sungai. Beruntung Kletu menyelamatkan Jacob dan akhirnya Jacob pun ikut bersamanya. Robot alien itu berhasil ditangkap dan dibawa ke sebuah fasilitas. Menurut laporan, robot itu tidak sepenuhnya benda mati tetapi juga bukan makhluk hidup. Karena tubuhnya seperti silikon hybrid, mereka menamainya Gord. Para staf menggunakan pendeteksi panas untuk meneliti dan sebagai jaga-jaga bila ada serangan dari robot tersebut. Tapi tidak ada satupun yang bisa menembusnya. Bahkan mereka juga telah mencoba menggunakan bor berlian terhadap Gord. Namun bor yang dikatakan bisa menembus apapun itu tidak bisa menembusnya dan rusak. Mereka membutuhkan waktu 24 jam untuk memperbaikinya. Kemudian pimpinan mereka pun mendatangkan teknisi untuk mempercepat proses perbaikan bor. Tanpa mereka sadari, ada robot serangga kecil yang terus membelah diri dan mampu menghancurkan apapun. He's come here to exterminate. Let me out!
Kemudian serangga-serangga itu menyebar menghancurkan kaca ruang operasi. Pasukan militer pun berdatangan dengan semua kendaraan tempurnya. Tapi semua serangan malah membuat serangga-serangga itu semakin banyak dan kini makhluk itu telah menyebar kemana-mana menghancurkan apapun yang dilewatinya. Di tempat lain, Helen dibawa untuk menemui Regina. Wanita itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Kletu. Untuk itu, dia memohon agar mempertemukan Kletu dengan presiden. Lalu setelah melihat semua rentetan kejadian ditambah lagi teror dari serangga ganas, akhirnya Regina mengusahakan untuk memohon kepada presiden agar mau berbicara dengan Kletu. Helen pun dibebaskan untuk menemui Kletu dan membujuknya menghentikan pemusnahan. Kembali ke Kletu bersama Jacob. Setelah menghubungi Helen, mereka menuju ke pusat kota dan akhirnya tiba di pemakaman. Karena melihat kemampuan Kletu sebelumnya yang bisa membangkitkan petugas kepolisian yang mati, Jacob berharap Kletu juga bisa melakukan hal yang sama terhadap ayahnya. Tapi sangat disayangkan, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Kletu dan dia menjelaskan bahwa tidak ada makhluk hidup yang mati. Mereka hanya berubah menjadi sesuatu yang baru. Merasa kecewa, Jacob meminta Kletu untuk meninggalkannya. Lalu tidak lama kemudian, Helen pun tiba dan langsung memeluknya. Helen menjelaskan bahwa dia melihat Andrew di dalam diri Jacob dan hal itulah yang membuatnya sangat mencintai Jacob seperti anaknya sendiri. Akhirnya Kletu mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Wu waktu itu. Kletu pun berniat untuk memberikan umat manusia kesempatan hidup, namun dia tidak bisa menjamin bisa menghentikan serangga pemusnah karena ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kesempatan itu. You want your way of life. But we can change. Sementara itu, jumlah serangga pemusnah sudah semakin banyak. Mereka seolah-olah menyatu dengan angin dan hanya dalam beberapa detik saja, mereka bisa menyapu bersih seluruh kota. Dengan bantuan Mike, mereka menuju ke pusat kota sesuai permintaan Kletu. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh pasukan militer. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Mike pun langsung menerobos penghalang yang dipasang oleh para tentara. Beruntung, Regina memerintahkan untuk membiarkan mobil mereka lewat. Kemudian, Kletu dan yang lainnya pun tiba di pusat kota, tepatnya di taman tempat bola hitam tersebut. Ternyata tempat itu telah dipasangi bom sehingga mobil mereka terkena ledakan. Sangat disayangkan, Mike tewas dalam kecelakaan itu. Sementara Helen, Jacob, dan Kletu masih selamat. Mereka berlindung di sebuah terowongan. Serangga pemusnah telah tiba di sana. Jumlahnya sangat banyak hingga mampu meredam cahaya matahari. Tanpa disadari, ternyata beberapa serangga pemusnah telah masuk ke tubuh Jacob dan membuatnya sekarat. Sebenarnya Helen pun mengalami hal yang sama, namun dia memilih untuk mendahulukan keselamatan Jacob. Pengorbanan yang ditunjukkan oleh Helen telah membuktikan kata-kata Profesor Jamal bahwa di ambang kepunahan seluruh makhluk hidup akan berevolusi dan dapat bertahan. Akhirnya setelah mengeluarkan serangga dari tubuh Jacob, Kletu mengorbankan diri untuk masuk ke dalam badai serangga dan menyentuh bola hitam tersebut. Lalu seketika muncul gelombang cahaya yang membuat seluruh serangga itu mati serta memadamkan seluruh tenaga listrik di dunia. Film ditutup dengan perginya bola hitam meninggalkan planet bumi dan seluruh umat manusia dapat memulai kehidupannya kembali seperti sedia kala. Apakah suatu saat nanti kaum Kletu akan kembali untuk melihat manusia berevolusi? Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Bang Kyo dan kru yang bertugas yaitu saya sendiri undur pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.